Nabi nggak pernah meludah, melainkan diambil oleh para sahabatnya. Allah. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhu. Nabi nggak pernah jatuh rambut sehelai pun kecuali diambil lagi oleh para sahabatnya. Terus dia bilang, fara'u ra'yakum, gimana nih pendapat antum? Masa ana harus bunuh yang kayak begini? Allah. Nah, jadi artinya betapa Nabi diakui oleh musuh-musuhnya pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa We Talk yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali hadir untuk menyapa teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita ingin mengucapkan selamat atas masuknya bulan Rabiul Awal atau yang dikenal di Hadramut sebagai Rabiul Anwar, yang dimana bulan ini bulan yang paling bercahaya dengan kelahirannya sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas beberapa hal tentunya bersama guru kita Habib Haikal bin Husain Al-Idrus. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib sehat Habib? Alhamdulillah. Baik. Walafiat. Alhamdulillah, masya Allah. Masuk bulan Maulid nih. Maulid. Nanti kita mau jelasin tentang seputar Maulid aja. Pastinya. Maulid. Pastinya kalau udah datang bulan Maulid, maka tidak ada pembahasan yang lebih layak kecuali tentang Maulid. Bahkan dimanapun kita berada, kata salah seorang pecinta Nabi, wa ma jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa kunta hadithi baina jullas. Nggak pernah kita duduk melainkan pasti yang kita bicarakan tentang engkau wahai baginda Nabi. Begitu. Jadi padat dong, undangan padat. Padat merayap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena gini Habib, orang pada rindu, pada kangen sama Maulid. Tahun lalu baru dibuka tapi masih agak terbatas. Tahun sebelumnya kan berapa tahun dilarang. Covid. Sehingga sekarang sangat marak sekali. Dan tentunya para mubalighin, wabil khusus yang seperti antum ini nah dikejar-kejar banyak majelis. Dan ketawa. Dikejar-kejar, diburu banyak majelis. Ya Allah, enggak Habib. Alhamdulillah, iya tentu Habib, biar manfaat. Paling ngajar gitu, ngajar diselipin tentang riwayat-riwayat Nabi aja. Tapi pasti. Kalau undangan juga pasti. Anak kan ikut antum udah lama. Dari pulang tuh dari Damaskus ngintilin antum aja. Ya Allah. Diajak ceramah sono, diajak ceramah sini. Sampai ke Makassar diajak sama antum. Enggak di Makassar emang Bib. Temen antum kayaknya udah kelihatan tuh. Waduh. Ini ya gitu. Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas tentang Maulid Habib. Maulid. Yang mana di situ adalah sebenarnya proses kelahiran. Baginda Nabi yang dengan kelahirannya lah kemudian Allah terangkan dengan cahaya Islam dan iman seluruh alam semesta. Dengan kelahiran sosok satu manusia ini. Nah, maka dari itu dari banyaknya majelis-majelis Maulid, dari mulai desa-desa kecil, surau-surau di desa-desa sampai masjid Istiqlal, masjid di Istana Negara, semua ngadain Maulid. Kira-kira pesan apa yang harus kita ambil dari peringatan Maulid? Karena sekarang banyaknya kegiatan Maulid. Nah, kalau yang hadir itu kira-kira apa yang bisa diambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini pertanyaan Masya Allah. Pertanyaan jamil, orangnya juga jamil. Titipan Habib, titipan. Ada yang nitip pertanyaan. Jadi Bib, mungkin pesan, jadi kan memang betul kata antum, kita ini jangan sampai setiap datang peringatan Maulid, kita sering dari Habib Muhammad bicara, berjalan di tempat, keringetan di tempat, berisik di tempat. Jadi nggak maju-maju begitu aja. Nah, satu-satunya memang pesan yang paling bagus di dalam peringatan Maulid ini, yang penting bagi kita adalah tentang al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah islamiyah itu kan nggak basa-basi. Kita sering dengar dari penceramah, dari para mubaligh yang disampaikan di khotib-khotib Jumat. Artinya pesan itu selalu ada. Tapi ketika pesan itu lewat aja begitu aja. Nah, ini kan penting bagi kita. Kadang-kadang kita suka tanya, apakah kita ini benar udah ngejalanin rasa sifat
persaudaraan antara satu dengan yang lain. Nah ini kita jadi tanda tanya. Sekarang apa ya yang menjadi permasalahan? Dulu kita setiap mau ngomong tentang ukhuwah Islamiyah, kita selalu mulainya doang di majelis, tapi setelah dari majelis nggak membicarakan ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi kan ada kalimat yang paling penting di situ. Artinya kalimat benar. Yang disampaikan harus benar isinya, tepat sasarannya, dan tidak menyinggung yang lain, dan artinya yang disampaikan itu mengena di hati kita. Dan benar-benar dijalankan. Iya benar, kalimatnya juga harus pas. Kayak di Al-Quran kan pernah disinggung buat orang kalimat yang bagus. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Jadi kalimat yang baik itu persis seperti pohon yang baik juga. Akarnya terhunjam di bawah dan dahan-dahannya menjulang di langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Jadi yang menarik, Al-Quran tidak mengatakan tu'ti thamarataha atau tu'ti thimariha. Tu'ti ukulaha. Yang diberikan adalah makanannya. Para ulama juga katakan, kenapa enggak tu'ti thamarataha? Iya, kan pohon itu kan berbuah. Iya, kalau orang berbicara pohon, buah, tiba-tiba isinya makanan, nih saya kasih makanan nih, malah jadi nggak bagus. Apa nih? Sirnya apa di sini? Nah, sirnya adalah mengatakan bahwa kita tandanya dalam menyampaikan sudah harus dikemas yang baik, dengan yang indah, tepat waktunya, kena sasarannya, tidak menyinggung, milih hati-hati kalimatnya apa aja yang dipilih. Nah ini kan yang membuat kita akhirnya masuk ke dia seperti buah. Buah itu ketika disodorkan kan harus dipotong dulu isi buahnya, disodorkan dengan piring yang baik, garpunya ditaruhin yang baik, dan dipotong sesuai ukuran mulut kita. Nah itu dibilang tu'ti ukulaha, makanan ya Habib. Sedangkan dalam hadis kan katanya al ilmu bila amal kasyajarah bila thamar. Ini pakai thamar di situ. Iya betul. Tapi di sini ukulaha. Artinya di sini makanan yang telah dipersiapkan sebagai bukti omongan kita memang harus betul-betul dipersiapkan betul, hati-hati jangan sampai menyinggung perasaannya. Itu terkait dengan ukhuwah Habibana ya. Ukhuwah Islamiyah. Jadi sering kita bicara begitu, dan Al-Quran juga berkali-kali. Anda mungkin pernah singgung waktu itu. Al-Quran nggak cuma menganjurkan innamal mu'minuna ikhwatun, tapi kiat-kiat untuk menjaga persaudaraan disebutin di surat Al-Hujurat. Iya. Dan sebelumnya dikasih tahu juga. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Artinya satu kaum jangan suka menghina kaum lain, perempuan mobil khusus jangan suka menghina perempuan yang lain. Baru setelah rentetan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, itu Al-Qur'an juga bukan ngajar tentang bagaimana ukhuwah, tapi mengajarkan trik-trik menjaga ukhuwah dan menjaga jangan sampai terjadi mencacatkan kalimat ukhuwah. Nah ini artinya pesan dari ukhuwah Islamiyah harusnya ada ketika kita memperingati perayaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak ayat itu juga berarti apa? Khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa memang sudah jadi sunnatullah adanya perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa, warna kulit, bangsa, negara. Itu tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal, saling menghargai pastinya. Lita'arafu itu di situ juga bukan cuma hanya saling mengenal, oh dia punya bahasa ini, warna kulit ini, ini sebatas ini, bukan. Tapi lebih mengenal perasaan, adatnya. Oh tradisinya, oh dia tradisinya begini, berarti kita hargai. Enggak menyinggung dia. Oh tradisinya begini berarti. Dan itu dilakukan sama Nabi. Ya. Masya Allah. Dan itu dilakukan sama Nabi. Artinya Nabi ketika melakukan apapun dia harus melihat dulu orang ini seperti apa, sehingga dia tidak menyinggung yang mana yang sudah menjadi tradisi. Subhanallah. Mereka itu. Gitu. Prof. Quraish Shihab dalam menafsirkan firman Allah surat Al-Fatihah, kata-kata sirat dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu sangat indah, bahwa sirat itu artinya jalanan yang
besar, yang lebar, beda dengan sabil. Kalau sabil mungkin jalan yang kita kalau bersebelahan itu bisa sikut-sikutan. Adapun sirat itu luas. Artinya apa? Bahkan berasal dari asal kata yang berarti ditelan gitu. Jadi kelihatannya saking besarnya kayak orang-orang tertelan. Nah, maksud Ustadz Quraisy di situ menyampaikan bahwa ternyata jalan itu sangat besar. Ada orang yang berbeda pendapat dengan Anda. Ada orang yang berbeda mazhab dengan Anda. Tapi mereka satu jalan menuju surga dan jalannya mustaqim, lurus. Jalannya lurus, jalannya lebar, nggak usah khawatir kesempitan. Tenang aja, banyak orang bisa nyampe bisa ada di situ. Jadi ukhuwah, sebelum kita bicara wataniyah, basyariyah, islamiyah dulu nih kita bicara. Jangan jauh-jauh bicara ukhuwah basyariyah, persatuan antar umat manusia, persatuan sebangsa setanah air. Kita sesama umat Islam dulu nih, yang lingkupnya mungkin lebih sedikit, kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Quraisy juga pernah menggambarkan begini, Bib. Kalau kita di kereta itu, kan tujuannya macam-macam. Mau turun di mana? Iya. Ada yang kalau bapak kita ke arah Depok, ada yang mau turun di Pondok Cina, ada yang turun di Depok Lama, Depok Baru, Agung bisa. Lenteng Agung. Yang penting kita satu gerbong. Adapun orang itu turun di mana terserah. Nanti ntar sampai ke sana lagi. Yang penting sampai ke sana. Jangan sampai kita merasa diprotes kok. Ini turunnya di sini ya. Memang keperluannya di situ. Iya. Yang penting satu gerbong dan kita nggak perlu terlalu banget fudul apa bahasa Indonesia? Mau tahu aja kalau bahasa anak muda ini kepo banget. Jangan sampai itu. Nah itu nggak masalah kita satu gerbong, yang penting satu arah. Nah ini ukhuwah Islamiyah yang harus kita terapkan sebenarnya harus difikirkan oleh kita yang awam juga oleh para mubaligh agar menyampaikan harus ada ukhuwah Islamiyah yang perlu disampaikan. Dan ukhuwah Islamiyah itu nggak harus berkaitan dengan keagamaan, dengan kemanusiaan. Bagaimana Nabi berperilaku kepada para sahabat-sahabat. Mungkin itu yang perlu diperdalam oleh para mubalighin dalam acara-acara Maulid, bahwa Nabi telah mengadakan ukhuwah sampai-sampai beliau dikenal sebagai sosok yang menyatukan. Dari mulai bagaimana perselisihan yang meletakkan Hajar Aswad ini siapa, Nabi kalau nggak salah umur beliau waktu itu 30 tahun, belum mendapatkan risalah, tapi sudah menyatukan bangsa antar bangsa. Kemudian kita dengar Nabi dari dulu as-sadiqul amin, mau teman mau musuh, nitip barangnya nggak akan mendapatkan tempat yang paling amanah, yang lebih amanah dari Nabi. Jadi beliau sudah membangun itu, Habib. Pesan-pesan persatuan, betul. Beliau sudah bangun. Nah, kira-kira apa sejarah yang bisa kita dengar dari antum tentang baginda Nabi ini? Bagaimana beliau dari baiknya mungkin pada akhirnya bukan hanya sahabat, bukan hanya yang beriman kepada beliau yang mengakui siapa sosok Nabi, bahkan yang nggak beriman pun mengakui siapa Nabi. Oh iya. Betul, Habib. Betul. Jadi kayak gini, Bib. Sebenarnya sih ini bukan cuma disampaikan dari anak, kita mungkin sharing. Habib Ahmad ini juga banyak perbendaharaan sejarahnya. Jadi kan kayak gini, kayak Urwa Ats-Tsaqafi. Urwa Ats-Tsaqafi kan memata-matai Nabi sebenarnya. Waktu mau ada perjanjian di Sulh Hudaibiyah, dia lihat bagaimana Nabi ini caranya untuk dibunuh. Tapi ketika di Sirah Ibn Hisham itu dijelasin, akhirnya Urwa Ats-Tsaqafi memata-matai Nabi dan kumpul di antara para sahabat-sahabat Nabi. Dan dia lihat sampai dia mengatakan faqama min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma raaitu ma fa'ala ashabuhu bi Muhammadin. Aku enggak pernah melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya Nabi kepada Nabi Muhammad. Apa dia bilang? Oh ini apa? Laqad ra'a ma yasna'u bihi ashabuh. Aku melihat Urwa Ats-Tsaqafi melihat apa yang dilakukan para sahabat kepada Nabi. Iya, dia bilang sampai dia datang ke Quraisy. Kafir Quraisy dikatakan gimana hasilnya? Kata Urwa Ats-Tsaqafi, dia bilang laqad jitu Kisra. Laqad jitu Kisra fi mulkihi wan Najashi fi mulkihi. Wa Qaisara fi mulkihi. Aku telah datangin raja Ethiopia dengan segala kerajaan kemegahannya, Najasyi dengan kemegahannya, Kaisar dengan kemegahannya. Wala yabsuqu busaqan illa ibtadaru. Nabi enggak pernah
meludah melainkan diambil oleh para sahabatnya. Allah. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhu. Nabi enggak pernah jatuh rambut sehelai pun kecuali diambil lagi oleh para sahabatnya. Terus dia bilang, "Fara'u ra'yakum, gimana nih pendapat antum? Masa ana harus bunuh yang kayak begini?" Allah. Nah, jadi artinya betapa Nabi diakui oleh musuh-musuhnya pada saat itu. Jadi mikir juga nih, waduh ini bahaya kalau begini. Iya. Nah, belum lagi ketika apalagi para sahabat-sahabat Nabi yang setia. Dulu Khalid ibn Walid, sepotong maaf tadi hampir lupa. Khalid ibn Walid itu waktu perang Yamamah pernah dia lagi sudah balik lagi, musuh lagi mau menyerang, orang-orang Romawi menyerang, itu Khalid balik lagi. Musuhnya mundur lagi ketika Khalid mau maju tuh. Atau Khalid ke situ cuma mau ngambil pecinya. Kubba'ah. Ditanya kenapa Khalid cuma mau ambil kubbah? Lianna fiha sya'ru Rasulullah. Ada rambutnya Rasulullah. Artinya dia cinta benar. Cinta dan keberkahan juga berkandung di situ semua. Iya. Nah itu kan beda ketika sahabat sudah mengakui, musuh-musuhnya mengakui. Hasan bin Thabit. Naam. Betapa mengakuinya ketika dibayar atau Quraisyun dirhaman, beberapa dirham. Dia ngelihat Nabi disuruh tulis dulu, orang dulu mungkin cara roastingnya tuh begitu. Roastingnya ditungguin di pasar, ketika mau lewat langsung di roasting. Nah ketika lagi nungguin Nabi, dia mau ucapin syair-syairnya, dan orang-orang Arab pada nunggu. Lihat nih, Nabi Muhammad dipermalukan sama Hasan bin Thabit. Karena Hasan bin Thabit ini paling tajam omongannya, dan terkenal. Orang-orang Arab pada nungguin. Hasan bin Thabit di luar dugaan marra An-Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan Nabi Muhammad seperti jalannya bulan purnama. Indah betul. Langsung mungkin ibarat kita ini Betawi bilang, Hasan bin Thabit itu mangap melihat Nabi. Dia nggak bisa bilang apa-apa. Nggak bisa bilang apa-apa. Apa dia bilang? Anak nggak tahu, hampir lupa nih syairnya. Dia mengatakan, "Falamma ra'aitu anwarahu sata'at." Ketika aku melihat cahayanya begitu berkilau, katanya, kemana-mana itu cahaya. Dan ini aku belum pernah melihat ada orang seperti ini. Bagaikan mutiara ka'anjumi zuhuri. Mutiara-mutiara itu bintang-bintang yang sudah dijahit. Itu indah betul Nabi. Dipulangin lagi tuh duit sama kafir Quraisy. Jadi tadinya Hasan ini dibayar oleh kafir Quraisy. Dibayar sama kafir untuk roasting Nabi. Pas ngeliat Nabi, dia takjub. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, duitnya dibalikin. Pulangin lagi. Nih. Masya Allah. Nanti cari orang lain aja deh. Nggak mampu. Selain aneh. Dan aku tidak pernah menyaksikan kecuali annahu Muhammad Rasulullah. Bahwa dia udah pasti katanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Iya. Nah itu artinya kan di luar dugaan bahwa Nabi aja diakuin sama musuh-musuhnya. Apalagi dengan para sahabat-sahabat yang setia. Jadi luar biasa begitu indahnya perilaku Nabi, diakuin oleh para sahabat-sahabatnya, diakuin oleh para musuh-musuhnya. Bahkan kan kita udah tahu dulu orang-orang Barat muji dia, Toimbi, dia nulis dengan berbagai perkataan yang indah. Orang-orang yang bukan non Muslim aja seperti Gandhi. Iya, semua mengakui. Iya, dia sampai bilang aku hampir menangis membaca sejarah Muhammad dan aku belum ada apa-apanya nih, dia bilang. Annie Simmel, orang Jerman, sampai mengatakan bahwa kalau aku diizinkan bertemu walaupun sekejap dalam mimpi, aku ingin mencium kakinya seorang yang bernama Muhammad. Masya Allah. Ini luar biasa, artinya kan nggak basa-basi. Biasanya orang yang muji, yang ngakui hanya orang yang senang aja. Yang senang. Yang beriman, yang dekat. Ini nggak hatta musuh. Hatta musuh bisa mengakui. Musuh ngakui juga. Yang datang ngelihat wajah Nabi kemudian balik, dia bilang sebelumnya Muhammad adalah sosok yang paling aku benci. Iya. Ma ra'aitu abghada ala wajhil ardi abghadu ilaikum. Sekarang kau adalah orang yang paling ahabbu ilayya. Iya. Aku paling cintai di muka bumi ini, dan langsung mengatakan fasyadu. Aku saksikanlah. Iya. Annaka Rasulullah. Lu kan luar biasa, artinya Nabi Muhammad diakuin sama kawan, sama lawan. Artinya perilaku Nabi yang tadi tuh nggak basa-basi, dia betul-betul diakui sampai orang-orang itu juga pada mengakui bahwa perilaku Nabi
Karena Jadi memang menerapkan ukhuwah. sifatnya beliau memang begitu. Jadi kalau ada orang berlaku baik kepada siapapun, pasti ada harapan. Ada harapan timbal balik nih. Tapi ketika Allah dan Rasulnya berlaku baik, karena memang sifatnya baik. Sifatnya baik. Iya. Karena memang dia adalah pemilik rahmat. Baik rahmat. Ketika Nabi menebarkan kebaikan, memang beliau begitu. Kalau sebagian orang kan manusia lah pada umumnya, ketika berbuat baik ada yang diharapkan. Ada timbal balik yang diharapkan. Sekalipun itu pahala, ada sesuatu yang diharapkan gitu. Adapun Nabi tidak berharap apa-apa, memang sifatnya itu membagi gitu, membagi rahmat, kasih sayang. Bahkan kalau bukan hanya kepada yang beriman kepada beliau, tapi juga pada saat Fathu Mekkah, gimana Nabi bukan hanya nggak balas dendam, tapi man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Sampai segitunya tuh. Makanya sampai ada yang nggak setuju kalau Nabi dibilang ketika Nabi menaklukkan Mekah itu bukan menaklukkan. Iya, Fathu Mekkah. Nabi membuka kota Mekah. Iya. Al-yawm yaumul marhamah. La yaumal malham. Iya. Jadi tidak ada balas dendam, tapi sekarang rahmat. Kan Allah innallaha khalaqa mi'ata rahmatan. Allah menciptakan rahmat. Nabi 100. inna ma'ana rahmatun muhdad. Dan pengikutnya diwajibin ruhama'u bainahum. Allah. Jadi harus ada rentetan. Innallaha khalaqa mi'ata Rahmah. ciptain 100 kasih sayang. Nabi inna ma'ana rahmatun muhdad. Dan pengikutnya harus ruhama ubainahum. Kalau enggak ruhama ubainahum bukan pengikutnya berarti. Itu yang dikatakan al-ukhuwah Islamiyah. Naam. Tapi ruhama bainahum, bainal mu'minin, muslimin. Bainal mu'minin wal muslimin. Tapi Asyidda kalau 'alal kufar itu bukan berarti ini asyidda tegas itu saja. Tegas. Wibawa, Tegas. Ya, kita harus tegas, harus ini enggak minder banget, enggak. Iya dong. Ya, kita harus ke depan ini. Emang apa yang Nabi lakukan Habib kepada para sahabatnya sampai segitunya mereka mencintai Nabi? Apa mereka korbankan bahkan nyawa mereka, tinggalin rumah-rumah di Mekah tuh ditinggalin demi Nabi. Anak-anak, keluarga semua mereka tinggalkan demi Nabi. Apa yang Nabi lakukan kepada para sahabat pada saat itu? Yang Nabi lakukan tuh biasanya pertama kali yang kita udah jelas-jelasan tahu tuh al-ithar. Al-ithar apa dalam bahasa Arab? Mengedepankan orang lain. Ya, mengedepankan orang lain. Berkali-kali kita sering lihat Nabi ketika lagi ceramah, tiba-tiba ada tuh riwayat yang Abdullah Al-Bajali. Ya. Yang lagi duduk, dia diri aja, dia lagi celinguk mau dapat tempat duduk nggak ada. Nabi lagi ceramah konsentrasi, tiba-tiba Nabi buka ridanya. Nabi ke depan, Abdullah Al-Bajali ngelihat ini Nabi ngapain ke depan mendekati dia. Tiba-tiba ditaruh ridanya, dibilang ijlis. Allah. Ya, duduk. Balik lagi karena kesian lihat Abdullah Al-Bajali itu diri. Abdullah Al-Bajali nggak sangka orang begitu mulia, akhirnya diambil serbannya, dicium serban Rasulullah. Ya laitana Al-ithar. Ya laitana Abdullah Al-Bajali. Ya Allah, ya coba benar. kita jadi Abdullah. Anak mau pulang tuh. Waduh. Bib, anda mau pulang ya? Mau pulang. Jadiin kain kafan. Jadiin kain kafan. Wah Allah. Selamat sudah. Malaikat mau nanya nggak jadi tuh. Mau nggak jadi, minder. Punya Nabi nih. Jangan punya Nabi nih. Aman, selamat. Al-ithar luar biasa Nabi mendahulukan yang Ini lain. satu sifat Habib yang sangat indah, yang Anda lihat penting untuk kita pelajari dan kita benar-benar praktekkan. Betul. Al-ithar, mengedepankan orang lain. Dan setiap kita mengedepankan orang lain, Allah akan mengedepankan kita. Allahu fi aunil abd, maka al-abd fi auni akhihi. Selama kita mengedepankan orang lain, mendahulukan orang lain, maka Allah akan dahului kita. Jadi sebenarnya mah enak gitu. Bahkan dalam hadis saja, andaikan ada seseorang yang membantu saudaranya, walaupun hajatnya belum terpenuhi, belum selesai, itu jauh lebih bagus daripada i'tikaf di Madinah katanya. Allah. Ngebantu belum sampai selesai, yang penting ngebantu. Ajib. Tapi nggak sampai selesai, tapi Allah udah jamin itu semua. Segitunya ithar Habib ya. Ithar. Sampai apa namanya? Ada dengar satu min masyayikhina bilang, dia tanya, "Lau 'andak mablagh lidhhab ila al-umrah wa fi nafs al-waqt jaa ahadu ikhwatika yatlubu minka musa'adah li ijar baitihi li dafa' al-ijar ayyuhuma tuqaddim?"
تذهب إلى العمرة أو تؤتي إيجار. مساعدة لأخوك للإيجار البيت. فكنا sakatna, yani kita waktu itu anak artiin dulu. Kita ditanya kalau punya uang buat berangkat umroh. Di waktu yang sama pas mau bayar, saudara kita nih, kakak kita atau adik kita datang, bayaran kontrakannya belum dibayar-bayar. Jadi udah 2 bulan gitu, katakan mau diusir. Nah, kita gimana nih? Tetap umrah atau kasih ini? Ini kan kaitannya sama antum tadi. Iya. Bantu orang. Lebih baik dari iktikaf di Madinah. Betul, kan mau ke Madinah nih. Benar. Kata beliau bilang, bantu itu saudaramu. Itu jauh lebih utama. Bahkan beliau katakan waktu itu mengambil salah satu ucapan, saya lupa apa, Amirul Mukminin Sayyidina Ali atau Luqman Al-Hakim atau Imam Syafi'i salah satunya. Luqmatun fi batni ja'i khairun min bina alf jami. Jangankan umrah, ente membangun 1000 masjid dibandingkan dengan satu suapan kepada orang yang kelaparan, lebih baik memberikan suapan itu. Segitunya Islam adalah ithar, mengutamakan orang lain. Musa'adatul ghair. Anda ingin ada diskusi kalau nggak salah, ada malaikat diskusi di atas. Ini ada orang pergi haji semua. Yang pergi haji ini kira-kira berapa orang yang diterima? Sekian. Oh, di antara sekian ada satu lagi yang diterima hajinya, tapi dia kagak haji. Kok ajib? Diterima jadi mabrur tapi orang yang nggak haji. Haji. Dianya lagi masih di rumah. Kenapa? Karena waktu dia mau haji ada orang butuh bantuan, dikasih dulu sehingga dia nggak jadi haji. Dan dia dihitung sebagai haji yang mabrur hanya karena dia tidak haji dan hanya karena dibantu orang. Jadi mabrurnya karena dia ngebantu orang. Makanya Anda suka katakan orang yang haji atau umroh tuh mabrurnya itu bukan karena dia bisa sholat di Raudhah. Mabrurnya bukan karena dia bisa berhasil mencium Hajarul Aswad. Walaupun nyikut orang, nyikut sini, injak kepala orang, ini segala macam, disikutlah orang. Jadi mabrurnya itu bukan karena apa nangis-nangis, alhamdulillah Habib kemarin udah nyium tembok Ka'bah. Bukan itu. Justru mabrurnya itu ketika lagi setelah pulang. Perilakunya bagaimana, sikapnya bagaimana, ucapannya bagaimana, ya Allah. Masya Allah. Naam, jamil. Insya Allah itu yang diharapkan oleh baginda. Dan apa yang ana fahami dan ana tangkap dari apa yang antum sampaikan, bahwa pada saat kita memperingati ini sebagai khulasatul kalam Habib, sebagai bentuk kita benar-benar hadir di Maulid adalah pada saat kembali dari Maulid. Kayak tadi umrah. Pada saat pulang dari umrah gimana perilakunya? Pada saat hadir ke Maulid, duduk dengar ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, dengar pembukaan ceramah ini itu. Pulang bikin dia lebih khusyuk salatnya, bikin dia lebih semangat baca Qur'annya, bikin dia lebih jaga ucapannya, berakhlak. Ini adalah tanda bahwa dia benar-benar telah hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di bulan Maulid ini, dan kita berharap antum bisa terus mensyiarkan ajaran-ajaran yang begitu indah ini, dan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari Maulid. Sama-sama antum banyak juga yang udah. La masyaallah. Jazakumullah khair. Kullu ma indana fahuwa minkum. Minkum wa ilaikum. Ya khair Habibana, makasih banyak. Sama-sama Habib. Jazakumullah khair. Kita sampai di penghujung acara kita pada episode kali ini. Semoga apa yang kita dengar tadi bisa memberikan motivasi sehingga membuat kita lebih baik lagi ke depannya, lebih menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Jazakumullah khair. Terima kasih para pemirsa. Jangan lupa di share, like, komen, subscribe juga channelnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi khalayak ramai. Terima kasih. Hadanallahu waikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.